Bayangkan dia cari duit di sini, anunya nyedot minyaknya di sini Pak. Kantor pusatnya Jakarta, yang nikmati Pemda DKI Pak, ya kan? Pitching mata pun kita bisa ngambil 10% dari situ. Ya. Apakah dengan e-katalog itu kualitas belanja kita semakin baik? 450 yang disahkan terjadi defisit yang harus dibuang. 450 nih, itu 2005. Ternyata muncul lagi. Yang satu pusing 7 keliling gini-gini, yang satu santai saja. Bisa kita salahkan nih dua nih. Satu eksekutif, satu DPR. Makanya wakil santai aja ya. Oke. Oke, kita lanjutkan cerita itu tadi. Oke lah Pak, ini kan ada banyak, sebenarnya ada potensi di satu titik saja yang Pak Azhar sampaikan, ada potensi 450-an miliar itu di satu titik. Nah, ada berapa titik potensi ini? Nah, ini kan menjadi potential loss ketika aparatur sipilnya yang nggak paham dengan cerita ini. Nah, ini dia. Nah, siapa yang mau masuk di sini? Misalnya ya kerja kerasnya itu sebenarnya jangan hanya Bapendanya saja, tapi secara kolektifnya mereka yang duduk di situ juga ikut membahas secara maraton. Panggil orang yang ngerti dan paham. Nah, saya satu Pak Azhar. Saya lihat kita ini terlalu memberatkan Bapenda juga Pak. Tapi kebijakan tidak pernah kita buat. Contoh, kita minta pajak tinggi Pak dari BPNPK dari plat nomor tadi ya kan. Tapi kebijakan tidak pernah dibuat sama gubernur. Ini wajib gitu. Macam Bapak tadi bilang kan, NPWP tender sudah tuh tadi Pak. Macam kantor pusat mesti di Riau. Ini kan multiplier efeknya Pak. Kalau di Riau semua kantor pusat tuh Pak. Berapa uang yang beredar Pak di Riau? Pernah bicara loh dengan BB Cukai. Kalau seandainya dia kantor Pak, otomatis LC-nya kan di sini. Iya kan, LC masih di sini. Nah, kalau sebenarnya kita giring kita giring saja dia masuk ke Bank Riau. Nah, saya kan ikut membantu Bapak nih katanya, katakan Will sama saya dengan jajarannya. Nah, ini kan ini nggak pernah ditindaklanjuti. Contoh Pak, contoh kecil aja, PHR misalnya Pak, ya kan? Bayangkan dia cari duit di sini, nyedot minyaknya di sini Pak. Kantor pusatnya Jakarta, yang nikmati Pemda DKI Pak, ya kan? Nah, itu dia. Coba uang kita dinikmati Pemda DKI di sana, ya kan? Nah, itu. Sekarang ginilah Pak, kita udah tahu ini ya kan, tadi Bapak cerita ekonomi lah Riau, apa sebab kenapa kita turun, PDRB kita tinggi, kan lucu ya kan. Udah tuh harusnya kita mengatasinya mungkin dengan gebrakan nanti lah ya kan. Sekarang masalah defisit nih Pak, kalau Bapak melihatnya. Kenapa sampai terjadi defisit? Gubernur mengatakan 3,5 T atau 3,7. Ini antara dua ini. Dari awal 2,2. Dari awal 2,2 ya kan. Melonjak dia, naik dia. Sudah itu satu lagi dari defisit ini 2,2 utang. Ya kan, bentuknya tunda bayar. Yang 1,2 1,3 defisit. Ada yang bilang 1,5 juga defisit. Ini macam mana Bapak melihatnya ini? Kan begini, lihatnya dulu dari 2023 lah ya. Nah, dari 2023 itu APBD kita berapa tuh? 11 ya kalau nggak salah, 11,2. 11,2 kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian kan dengan adanya PI dari Rio Petroleum, waktu itu kita kan 3,5. Ya, kan semangat Pak, pendapatan kita besar lah. Nah, pendapatan besar. Nah, kemudian artinya bisa berbelanja nanti. Yang besar juga gitu. Diproyeksi lah pendapatan. Nah, kemudian di 2023 itu yang di perubahan masuklah dia sekitar 560 miliar kalau nggak salah lah. Dari PI? Dari PI masuk ke APBD. APBD atau ke Rio Petroleum? Ke APBD Pak? APBD langsung ya? Iya benar. Enggak, dapat dari apa dulu? Dividen interim. Iya. Dividen interim itu dari Rio Petroleum masuk APBD. Berapa tadi Pak nilainya kalau tidak salah? 500-an kalau salah. Enggak, saya membaca berita bahwa kita dapat dari 3,5 itu 1,7. Nah, itu. Oke. Geser dulu dia. Nah, kemudian itu kan di 2023. Di 2024 proyeksi pendapatan. Pendapatan dari
di proyeksi pendapatan tuh untuk kekayaan yang dipisahkan. Jadi pendapatan daerah yang dipisahkan. Itu targetnya 1,6 triliun. 1,6 dari BI saja. Bukan seluruhan BUMD. Seluruh BUMD. Kalau nggak salah. Tapi kan yang saya dengar kadang-kadang ya itu apa walau bisa mungkin tidak ya. Tapi ada memang BUMD ini dipaksakan meningkatkan pendapatan. Jadi ini yang jadi gini. Ya. Ketika dia dipaksa, nggak tahu ya apa ya enggak, dipaksa dia meningkatkan pendapatan. Kalau diakumulasikan jadi tinggi pendapatan. Ya, karena dia menghitung pendapatan dari BUMD tadi sebenarnya tidak segitu kan gitu. Ya, tidak segitu. Jadi dari di proyeksi pendapatan sekitar 1,6 triliun. Oke, ini proyeksi ya. Proyeksi ya, di target pendapatan sudah target. Ya, semua lah tuh dari BUMD, dari dari pajak. BUMD itu semua. BUMD semua. Ya, dari usaha milik apa? Dari usaha milik daerah. Yang dipisahkan. Ya. 1,6. Nah, di dalam 1,6 itu sebenarnya yang terutama dari Rio Petroleum itu sudah diserahkan di 2023. Ya. Oh, yang 500 berapa tadi? Lebih dari itu. Jadi jumlahnya sebenarnya tidak di atas 1 triliun lagi. Iya. Kan di 2023. Iya. Urban. Nah, kemudian itu kan teman-teman ketika mungkin Biro Ekonomi terlalu semangat lupa dia memisahkan yang tadi tercatat masuk akumulasi 2024. 1,7. Tapi kan barang ini dilakukan rekon. Nah itu dia. Nah rekonnya kan biasanya harus dimintakan kepada inspektorat atau apa kan gitu merekonnya. Nah, itu dia. Mereka tidak pernah merekon berarti ya? Yang nggak tahu persis lah, tapi yang jelas ada kesalahan di situ Pak. Rekon pencatatan tadi ya? Ya jadi memisahkan sementara yang repetriumnya mencatat itu akumulasi. Akumulasi dia. Iya. Apa namanya? Kena APBD. Ke dalam APBD akumulasi. Sudah diserahkan ya. Sementara sudah diserahkan di belanja 2023. 500 lebih ya? Kalau nggak salah 500-an. Ya. Nanti angka pastinya. Berarti masih ada 1,2. Nah itu yang lain adalah yang lain dia sekitar 800 lagi Pak. Ya, tinggal 800 lagi. Ya. Nah 800 itu mestinya di 2024 hanya 800, bukan yang tadi satu lebih itu. Bukan 1,6. Bukan 1,6. Karena sudah sebagian masuk dalam APBD 2023. Ya. Nah itu salah satu sumber. Ya, sumber masalah. Nah jadi salah satu sumber misalnya yang menyebabkan tadi ada dua yang ditimbulkan di situ. Ditimbulkannya karena proyeksi target pendapatannya tinggi, akhirnya berbelanja Pak. Ya. Berbelanja. Ini kan target pendapatan bagus nih, dan ada uang sekian. Akhirnya belanja lah. Artinya belanja itu termasuk diantaranya katakan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Dengan itu. Tapi karena ada kesalahan tadi, akhirnya setelah dihitung kembali, itu rupanya memang kurang segitu dia. Nah, dan itu nanti yang pembayar yang sudah dipakai tadi ini jadi utang ini ya Pak. Iya. Karena sudah dibelanjain kan. Terutang. Padahal pendapatan enggak sesuai. Enggak sesuai dengan itu. Nah itu salah satu muncul. Kemudian yang BUMD yang lain targetnya juga terpenuhi. Kalau pajak daerah itu melebihi target Pak. Itu dari 2023-2024 itu naik pajak daerahnya. Pajak daerah itu contohnya apa Pak? Biar masyarakat ini tahu nih. Yang pajak kendaraan. Pajak kan yang jadi kewenangannya daerah gitu lah. Pajak-pajak lah ya. Itu ruang lingkup di Dispenda lah ya. Ya, Dispenda itu dia. Itu angkanya naik. Artinya kalau bicara itu ada kinerja yang bagus gitu. Kesalahan tadi. Nah, kemudian yang akibat kesalahan yang tadi kemudian ada proyeksi pajak juga mengalami peningkatan dan sudah memang terrealisasi, belanjanya yang jauh lebih tinggi. Sama kita berharap misalnya nanti saya punya uang nih, belanjanya kan tiba-tiba tidak segitu Pak, gitu kan? Nah, ada salah catat gitu kan? Ini salah catat apa disengaja Pak? Enggak tahu. Terus. Tapi memang perbedaan dari si pendekatan akuntansi. Nah, kalau akuntansi perusahaan kan akuntansi konsolidasi kan, tahun ini kan, nanti kita akumulasi misalnya satu periode itu dia. Nah di pemerintah kan nggak bisa, dia soalnya kenapa Pak? Ya, dari Januari 1 Januari ke 31 Desember kan prosesnya di situ tuh. Nah dari situ sudah agak apa sedikit. Makanya memang Biro Ekonomi katakanlah menjadi bagian dari penanggung jawab terhadap pendataan yang tentang pendapatan yang dari hasil yang dipisahkan tadi BUMD itu harus hati-hati dengan itu dia. Itu yang salah satu sumber. Nah kemudian yang keduanya kena belanja tadi
berlebih lagi balik belanjanya karena tadi proyeksi kan, ada tuh muncul. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari data yang kita baca itu begini. Mungkin karena semangat belanja tadi besar, Pak. Semangat belanja tadi besar, termasuklah kewajiban provinsi yang mestinya ke daerah, lupa. Itu tertunda. Di hall dulu. Ini mau pakai nih. Mau pakai nih gitu. Karena belanja besar. Kan center itu. Nah, itu yang dibilang Pak Gubernur tuh salahnya tata kelola tadi itu ya. Kita orang yang paham keuangan begini nih kan, kita kan punya uang dipakai dulu lah gitu kan, kita BUMN nanti kan. Pokoknya sumber itu kan salah kan, dan setelah itu kan. Jadi terpakailah yang itu sepertinya akhirnya yang disalurkan ke pemerintah itu tertunda. Termasuk gaji guru tadi ya. Jadi tunda salur namanya. Tunda bayar lah, tunda bayar. Bukan tunda bayar, Pak, tunda salur. Tunda salur. Lupa disalurkan. Kalau bagi kabupaten penghasil kurang salur dia. Ini kan tunda salur. Makanya ketika bicara ketika provinsi dia sudah salah, sampai kabupaten kota salahnya. Karena di daerah juga berbelanja. Jadi mengharapkan bahwa kita ini punya. Tercatat sama dia ya. Cuma enggak masuk barang nih. Dibantai sama provinsi. Bukan dibantai lah. Iyalah dipakai sebenarnya Pak. Mendak juga harus bisa menghitung secara prognosis. Artinya kan prognosis kan benar. Kemudian tahapan-tahapannya mestinya kewajiban kita ini harus tersalur sekian. Itu dia. Sesuai dengan progres pendapatan, mestinya salurnya juga sesuai progres pendapatan. Benar enggak? Benar enggak? Berarti enggak. Pada sekian tahun ini sekian. Berarti bisa Pak aja dia besarkan tahun sekian. Tahun besoknya dia karena dia perlu investasi, PHR-nya dia kan nggak akan berani. Nah makanya tadi kan lagi tadi Pak, misalnya di 2024 itu kan ada kalau kurva pendapatan provinsi dari pajak tadi naik, tapi yang ke daerah agak turun. Maksudnya kan korelasinya sama tuh ketika. Kabupaten-kota naik juga. Tapi mungkin karena tadi ada belanja tadi yang besar provinsi, tentu ke situ diarahkan juga. Nah itu yang memang menjadi salah satu diantaranya katakanlah sebab defisit. Sebabnya. Berarti pertama salah perhitungan. Salah pencatatan sih sebenarnya Pak. Salah pencatatan ya. Salah itu. Kalau jumlahnya benar. Jumlahnya. Cuman tahun catat salah. Mestinya yang sudah 2023, 2024. Jangan diakumulasi mestinya kan. Hampir 500 di 2023 tidak terpakai barangnya. Itu kan sudah dicatat lagi sebagai di 2024. Oke Pak, itu berarti salah pencatatan. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua yang tadi tuh, misalnya berbelanja tadi itu kan, berbelanja karena ada proyeksi pendapatan yang cukup, target pendapatan yang tinggi tadi, akhirnya kita belanja besar-besar, iyalah, ini bisa dikerjakan nih, gitu kan. Tapi tidak diberikan semacam advice oleh bagian pendapatan maupun keuangan. Hati-hati. Ini Pak uangnya masuk. Berarti belanja yang apa? Yang kedua ini apa namanya? Belanja yang ugal-ugalan apa gimana? Tidak kalau dianggap ugal-ugalan mungkin tidak. Tapi dari satu sisi belanja itu kan sebenarnya saya melihatnya dari sisi sosial ekonomi misalnya Pak. Itu yang saya jelaskan kemarin dengan teman-teman. Saya bilang kalau kita anggap itu belanjanya katakanlah memang ugal-ugalan, pikir tidak juga gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika berbelanja tadi karena ada target pendapatan yang tinggi, kalau dari sisi manfaat belanja itu besar manfaatnya. Untuk multiplier effect ya. Kenapa dia besar? Karena kan misalnya kita lihat hampir seluruh yang tadi dibelanjakan itu lebih kepada perbaikan jalan. Artinya ada dampak positifnya terhadap itu gitu kan. Nah kan pertanyaannya, bisa nggak dilakukan penilaian terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan itu dari pembangunan yang tadi supaya terkompensasi. Jadi apa namanya yang kedua nih Pak? Nah, belanja yang ugal-ugalan apa-apa? Artinya bukan ugal-ugalan, artinya ada kondisi yang mendesak memang yang secara teknis, secara fisik kita kelihatan harus diperbaiki, dan sumber target pendapatannya ada tapi dikerjain gitu kan. Nah, kan itu tuh yang terjadi kan. Nah, itu
Itu realitasnya di lapangan begitu. Kemudian ketika bicara tentang defisit 2025, kan menghitung target pendapatan dari ini. Jadi kalau yang boleh disimpulkan, yang kedua ini tidak jelinya penghitungan pendapatan dan perencanaan. Target Pak. Target perencanaan. Target perencanaannya. Target perencanaan ini tak jeli mereka menghitungnya. Berarti yang bisa kita salahkan nih dua nih. Satu eksekutif, satu DPR. Ya, sama-sama. Ya kan? Dua-dua nih kan. Ya, tapi kalau biasanya kan kalau DPR ini saya bukan dukung apa. Mereka ini kan apa yang disampaikan eksekutif. Eksekutifnya Pak, kita perkecil lagi Pak. Ya, ekonomi dengan dispeta. Enggak, bukan Pak. Tim TAPD-nya Pak. Enggak, maksudnya gini. Ya Bapak itu sekda. Kalau diperkecil lagi. Kalau maksudnya itu tim TAPD Pak, diperkecil lagi Pak sekda. Ya, makanya paham tidak yang siapa tadi biro ekonominya, dispendanya paham enggak? Nah, ketika ini enggak paham sampai di atas ya. Lebih enggak paham lagi ya kan? Data Pak. Terima data. Terima data. Sudah Pak. Tunggu dulu Pak. Ya kan, jadi udah dua penyebab. Yang ketiga apa Pak? Nah, kalau yang ketiga artinya kita bicara defisit 2025, kan balik lagi tadi bahwa ketika ada pendapatan yang ditargetkan di 2025, misalnya katakanlah pendapatan targetnya sekitar 10 triliun 2025. Sementara 2025 tadi pendapatannya 10 triliun tadi kan sudah harus menutupi yang utang tadi. Ya. Kalau 3 triliun berarti itu tinggal 7 Pak. Kan tinggal 7 tuh. Nah, ketika dia tinggal 7 triliun, sementara yang target belanja tadi itu masih di atas 10 atau 10 misalnya. Tentu defisit 3 triliun lagi dia. Kenapa? Karena yang sudah target pendapatan di 2025 tadi itu sudah harus menutupi belanja tahun sebelumnya. 2024 ya. 2024. Utang kita banyak nih. Harus bayar harus tutupi. Nah, kan itu yang menyebabkan misalnya kalau dihitung bahwa 3 triliun lebih wajar. Kenapa wajar? Karena ada target misalnya tadi termasuklah kata kampanye gubernur memenuhi yang ini, tentu nanti dia proyeksi uang belanja kita akan mungkin sekitar 12 triliun. Karena ada perjanjian kerja sama UAS Pak. Ada program unggulan, kan? Ada program unggulan yang harus kita selesaikan. Dan dengan itu artinya setelah hitung-hitung uangnya butuh sekian nih. Tapi setelah cek duit, uangnya kan harus diselesaikan tahun sebelumnya. 2024. Kalau dia di APBD 12 triliun ada 3 kita 39. Ini sama 9,2 Pak. Ini sama dengan kita nih, kondisinya itu kan secara nasional juga defisit. Cuman mereka punya kelebihan adalah misalnya seharusnya saya pernah bilang dulu sama mereka, begitu dimulai APBD itu sudah disampaikan ke publis, berani nggak menyampaikan ke publis bahwa ini loh kita ke dalam kondisi defisit. Nah, ini loh bulan ini kita kondisinya defisit sekian gitu. Artinya kok defisit? Tentu orang bertanya kenapa defisit? Ya kan mulai ini belanja yang mereka ajukan dan kita sudah bisa melihat dari sisi pendapatannya. Ketemu nggak dia? Nah, ini mau dikeluarkan nih. Sementara uang pendapatan baru segini nih. Berarti kan defisit. Nah, kan itu. Cuman APBN dia punya alat yang dia bisa pakai misalnya untuk pinjaman luar negeri. Nah, itu dia untuk menutupi defisit. Artinya kan dia bisa bahas di banggarnya. Nah, di kita ini nggak bisa regulasi Satu lagi Pak, saya menilai di samping kita salah perhitungan untuk pendapatan Pak, yang kedua kita salah menilai juga Pak, silpa Pak. Jadi selama ini kita berharap silpa itu ada, rupa enggak ada silpa. Ya kan selama ini kan kita ada silpa Pak. Itu kan bisa dijadikan untuk APBD kan? Mestinya. Yang tahun akan datang. Nyatanya enggak ada Pak. Sekarang gini, kalau kita bicara silpa setelah regulasi keluar terkait dengan e-katalog, itu yang menyebabkan salah satu silpanya hilang. Oh gitu. Nah, kenapa hilang? Karena sedikit bantingan. Karena kan ketika e-katalog itu nggak ada yang bisa dibanting Pak. Paling 1% 2%. Paling segitu dia. Kalau dulu tidak besar lagi ya. Kalau dulu kita bisa prediksi kita penghemat ya, hemat dari tender ya. Tender kita bisa
Pitching mata pun kita bisa ngambil 10% dari situ. Iya. Nah, Karena orang bantingnya kan 15-20. Iya. Orang nggak bisa, kenapa? Karena menggunakan e-katalog itu. Iya. Jadi dia bisa Ya katakanlah 1-2% lah. paling tinggi, Pak. Paling tinggi. Berarti ke depan kalau sebenarnya ya. fungsi salah satu daripada APBD perubahan itu dalam rangka melihat mana kira-kira berapa besar silpa yang kita Yes, betul. yang kita masukkan APBD perubahan. Tapi kena e-katalog itu sudah nggak ada. Sedikit lah ya. Ada pun sedikit. Artinya nggak bisa diharapkan, Pak. Sudah nggak bisa. Dari 1T paling berapa lah ya kan? Nah, sekarang kan pertanyaan begini, apakah dengan e-katalog itu kualitas belanja kita semakin baik? Ya. Itu jadi pertanyaan. Kenapa jadi pertanyaan? Karena justru e-katalognya kadang-kadang lebih mahal daripada harga pasar. Jadi ya. Nah, jadi kemahalan e-katalog itu dibanding harga pasar itu sebenarnya silpa tuh. Iya. Itu mesti menjadi silpa kan? Iya. Nah, tapi kan tidak bisa lagi jadi silpa karena barangnya sudah barang. Iya, sudah barang ditetapkan ya. Barang ditetapkan. Nah, terus kita balik ke apa tadi Pak, defisit tadi. Berarti kan sudah kita ketemukan pokok permasalahannya 2. Ya. Yang ketiga apa, Pak? Tadi 3 sudah. Apa? Sudah 3 tadi itu. Apa? Yang ketiga tadi kan yang tadi. Artinya di 2025 itu sebenarnya kalau tidak ada utang yang harus dibayar tadi, mestinya 2025 itu tidak ada defisitnya gitu. Mestinya nggak ada, karena kan perhitungan belanja 2025 itu kan berdasarkan target pendapatan 2025. Mestinya nggak ada. Ya kalau bicara itu ya, tapi kena ini akumulasi dari 2023. Ya kalau menurut kita boleh katakan kita bilang tata kelolanya ya. Berarti pertama tadi apa, Pak? Penyebab defisit? Kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan. Yang kedua? Yang mestinya sudah dimasukkan 2023 nggak boleh dicatat. Nah, itu yang kedua? Nah, yang keduanya dengan target pendapatan yang besar tadi. Kita belanja. Kita belanja lah. Ya. Potensi pendapatan tadi. Yang ketiga? Nah, yang ketiga tata kelola tadi. Akibat tadi yang dari 2023-2024 tadi yang bermasalah menyebabkan 2025 harus menutupi yang tadi itu belanja di 2024. Nah, ini Pak, ada persoalan di 2025. Ada persoalan sebenarnya saya juga aneh juga. Gimana? Ketika pembahasan murni 2025, ini kan sebenarnya sudah defisitnya sudah dihitung 450 M. Ya, betul. Udah MOU tuh. Ya makanya. TAPD sama kalau udah 450 M itu udah dihitung. Matang tuh. Iya. Kan udah dihitung benar tuh Pak. MOU tuh Pak. Meleset lagi. Berarti kan Pak, itu boleh dikatakan ugal-ugalan itu. 2,2 tambah 450 itu dia realnya. Kan gitu Pak. Untuk 2025 nih. Kan gitu Pak. 450 yang disahkan terjadi defisit yang harus dibuang. 450 nih itu 2005. Ternyata muncul lagi. Gubernur belum bayar. 2,2. Defisit. Kurang salurnya DBH, lain-lain 90 miliar. Nah itu tadi, kan yang membahas APBD 2025 itu belum memperhitungkan yang 2024 tadi. Itu dia. Enggak, tapi kok berani mereka MOU Pak? Karena kan begini. Berarti kayak main-main MOU tuh. Ketika kita bicara tentang APBD 2025, itu membahasnya 2025 Pak. 2025. Ya lupa bahwa 2025 itu pendapatannya sebagian harus digunakan untuk yang belanja tahun sebelumnya. Gitu. Mesti kan dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu kan. Baru nanti dia menghitung kira-kira kalau dengan pendapatan bisa segini berapa semestinya belanja kita. Itu dia. Makanya baru tadi bicara. Jadi dia harus menghitung secara akurat. Iya, akurat Pak. Baru bisa. Tunggu Pak. Berarti kita defisit udah ada penyebabnya 3 masalah. Bukan orang ekonomi. Tunggu. Enggak, berarti kita udah ada 3 masalah tadi. Gara-gara kita defisit kenapa? Ada yang lain enggak Pak? Nah, yang lain kan begini, ada beberapa kebijakan misalnya memang yang lahir dari pusat itu harus ditanggung daerah. Contoh, misalnya pengangkatan P3K itu kan awalnya dulu nasional yang biaya Pak. Sekarang APBD. Sekarang pindah ke APBD. Artinya proporsi belanja pegawai bertambah. Iya. Makanya kita harusnya 30%, sekarang kita 3,8 ya. Makanya. Nah, kan itu tuh. Jadi udah lewat kita nih. Jadi udah lewat jadi apa? Artinya tiba-tiba ada pengeluaran yang
harus dikeluarkan, yang kebijakannya bukan lahir dari daerah, Pusat ya. dari pusat. Tapi pegawai daerah kan, orang daerah kan. Ya, pegawai daerah Pak, betul. Ya, kan itu tadi karena pusatnya mulai tidak sanggup lagi. Iya, dibaliknya kita kena beban. Oke, 4. Yang kelima Pak? Kan itu tuh yang menyebabkan defisit lah. Peningkatan belanja. Iya. Belanja sementara pendapatan itu sudah harus dikurangi menutupi klubnya. Gitu. Yes. Peningkatan pendapatan tidak berbanding lurus. Ya, terus Gitu. Kalau sebenarnya dia tahun bersangkutan, ya artinya year on year-nya, mungkin bisa tutupi yang 450 tadi kan. Yes. Kan ya itu hanya itu. Harusnya. Artinya tinggal sunat sedikit mana yang tidak ini. Selesai Pak. Ya. Nah, baru nanti ada target kerja misalnya perbaiki dari sisi regulasi, kemudian ke aktivitas kita. Karena kan contoh banyak Pak, misalnya gini. Saya dari Inhil ya, artinya dari Keritang, di Kecamatan Keritang. Di Kecamatan Keritang itu, karena lebih dekat ke Jambi, hampir semua kendaraan di situ tuh platnya BH Pak. BH dia. plat Jambi lah ya. Itu kan loss potensi lagi. Iya, loss lagi dia. Ya. Nah sementara jalan itu tuh jalan provinsi. Hancurnya lagi juga. Ya. Yang lewat tuh sawit, yang lewat macam-macam di situ. Ya, batu bara apa. Saya makanya bilang mestinya itu terpetakan oleh Pemda melalui Bapenda tadi, wilayah yang begini kan buat UPT-nya di sana Pak. Mempersulit juga orang bayar pajak, kemudian dia sistemnya bagus. Tapi kalau tidak ada kebijakan memaksa Pak untuk orang itu pindah plat nomor, percuma juga kita bikin UPT Pak. Sekarang kan gampang aja Pak. Kalau tinggal pasang apa? Portal. Iya, betul. Nggak boleh masuk, betul. Ya itu kan kebijakan Pak. Orang jangan cuma satu. Nah itu kan kebijakan Pak. Iya kan. Udah tunggu. Ini kan sudah 4 Pak. Apalagi Pak? Nah, sekarang kan begini, artinya kalau pemerintah ingin mempercepat menutupi yang defisit, maka menggali potensi-potensi ada. Kalau itu, enggak. Sekarang penyebab defisit. Berarti 4. Cukup. 4. Kalau kita lihat secara umum itu yang terjadi. Ya, kalau saya punya pemikiran lain, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Diskresi yang dibuat, yang dibuat PJ sebelumnya. Tentang anggaran itu, itu termasuk salah satu sebab enggak? Sebenarnya kan pergeseran anggaran itu memang diperlukan. Nah, diperlukan dengan melihat kondisi prioritas. Makanya dulu itu data BPS dirilisnya itu di bulan 6 Pak. Jadi saya ketika diundang oleh BPS menjadi narasumber waktu itu secara nasional, kemudian mesti data BPS itu jangan keluarnya di bulan Juni, tidak di pertengahan, mestinya dikeluarnya di Maret pertama, kemudian keluarnya di September. Nah, kenapa? Karena Maret itu akhir dari penyusunan anggaran di RKPD tahun yang akan datang sebagai sumber data. Nanti dia perubahannya di September Pak. Maka itulah yang diikuti secara nasional, merilis data dari 2000 tahun Maret itu ke September. Nah, kenapa? Karena gini, misalnya kalau APBD provinsi mulai jalan, kapan penyerapan tenaga kerja, penurunan angka kemiskinan bisa kelihatan? Itu kan di Septembernya baru. Kenapa? Karena tender baru jalan di Januari, pekerjaannya baru di bulan April atau bulan nanti kelihatan di ujung. Maka ketika katakanlah APBD memang tidak bisa mempercepat proses penyerapan tenaga kerja, kemudian kegiatan sosial yang tidak mengungkit tadi, maka diperlukan perubahan tadi kan. Mana kondisi data yang ada. Maksud Jul tadi, bukan nih. Pergeseran itu tuh kan ada SAR kriteria. Kriteria dijelaskan tadi. Kriteria misalnya di pos mayor, pergeseran anggaran juga dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kondisi darurat misalnya. Atau mendesak. Ada lagi misalnya di pasar yang lain pergeseran dapat dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan berupa selama APBD, namun harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan. Kan itu yang tidak pernah terungkap juga. Artinya ketika lakukan pergeseran, apakah akibat misalnya kita adanya kondisi darurat, musibah dan sebagainya? Kan enggak, melebarkan jalan Penegoro darurat enggak Pak?
Nah, ini kondisional semua nih kan. Nah, ya, kan itu tadi. Artinya kan ketika bicara tentang kondisi real masyarakat, kan sebenarnya bicara lagi. Kalau saya kan lebih cenderung mengatakan begini, Pak. Kalau memang kita ingin pembangunan jalan itu dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, mestinya kan potensi-potensi ekonomi itu dulu dikejar. Makanya kita susunkan dulu dalam RPJM itu, misalnya di mana potensi ekonomi yang besar yang hari ini lewat. Contoh di Siak misalnya itu ada bunga raya padi, pastinya bisa sekian kali, tapi kapal jalan. Nah, gini aja lah Pak. Ini juga begitu. Ya, kita sepakat aja. Sekarang kan gini, sekarang kan kondisi itu agak berubah. Kenapa berubah? Balik tadi tentang kita mungkin bisa jadi ada unsur politis menyangkut tentang pilkada kan? Iya. Banyak pemilih, kira-kira kita campur duluan di situ. Kita campakkan duit di Pekanbaru nih ya kan. Suara 1,1 Pak. 700.000 apa paling besar daripada di Meranti kan? Iya. Padahal di Meranti banyak juga jalan yang rusak. Artinya kalau bicara tentang kondisi makroekonomi yang masalah itu kan berarti Pak. Iya. Kemiskinannya 23,5%. Iya. Lebih penting mengatasi Meranti sebenarnya daripada jalan-jalan di Pekanbaru ya. Ya, artinya kalau Pekanbaru mungkin wilayah tertentu. Yang sifatnya memang sudah kondisi tidak layak sudah. Misalnya Gerbeda Sakti Sakti itu pergerakan ekonominya juga besar di situ. Berarti Pak Ansar, kita sepakat defisit juga mempengaruhi defisit diskresi tadi mempengaruhi defisit ya. Diskresi itu mempengaruhi juga terjadi defisit ya kan. Sudah itu Pak, saya mau tanya ini pengalaman Bapak lah. Ada enggak sanksi selama ini ya kan bagi pejabat lama yang membuat situasi begini di daerah-daerah lain? Kalau sanksi itu yang merugikan memang. Nah, itu persoalan. Ada enggak? Kalau yang merugikan ya Pak, tapi kalau bagi tidak, ini kan sebenarnya kalau mau dilihat aspek kerugian nggak ada gitu kan? Belum ada audit. Tapi dari sisi fokus dan sasaran itu yang kurang tepat. Mungkin bisa jadi gini Pak, bisa saja. Oke, ini dilakukan pergeseran, tapi proyek yang lain-lain juga tetap berjalan. Jadi sehingga ini jalan juga. Benar. Jadi kita nggak tahu mana yang defisit, mana yang apa. Saya takutnya begini Pak, ya kan? Karena tidak ada selama ini sanksi Pak bagi pejabat sebelumnya melakukan kesalahan begini Pak. Dan ini memang sengaja dibuat Pak begini. Tuh nanti yang menanggung pejabat baru katanya. Nggak apa-apa, kita belanja aja. Kita udah tahu sebenarnya ini defisit. Ya bisa saja kan Pak? Wajar kan orang berpraduga begitu kan? Kan balik lagi tadi bahwa kenapa memang tadi proyek ada belanja yang dilihat bahwa ini bisa dikerjakan karena tadi ada yang di catatan pendapatan tadi problemnya di situ, intinya di situ sebenarnya. Karena kalau memang dari awal sudah tahu bahwa pendapatan tidak ada, tidak mungkin itu bisa mau dikerjain Pak. Makanya Pak, ya kan. Kok dipaksakan juga? Ya, pasti tak mungkin. Karena yang kesalahan sudah dari pangkal tadi memang menyebabkan sama di kita lah, artinya ketika kita punya berarti kan sebetulnya orang-orang sebelumnya udah tahu barang di defisit ya. Artinya gini, kalau mau disimpulkan sedikit aja. Sudah tahu ya? Sudah tahu dong. Kalau kan dari 2013, 2014. Oh, dengan cara belanja ya? Ya. Artinya ketika dibelanja di 2024 itu belanja begini, pasti defisit 2025. Iya, benar. Nah makanya jadi kan gini Pak, ketika kebijakan itu dibiarkan tidak ada cut off, betul. Kita kan tidak pernah rapat pembahasan detail nih Pak. Ini kalau ini dibelanjakan, ini gimana kita mau ada yang di hold, yang mana di hold? Karena saya mau geser ini loh. Nah, ini kan dibiarkan gitu, sehingga semuanya belanja, ini masuk, nggak tahu yang mana di hold, dia belanja terus, jebol Pak. Artinya besar pasak daripada dia. Kan itu dia. Nah itu tadi, artinya kan konsep itu sih sebenarnya. Jadi cuma sekarang kan bicara begini nih, artinya 2025 tekanan defisit itu dari daerah termasuk, kemudian tambah lagi dengan pusat, kondisi pusat Pak. Nah kita kan memang pusat. Satu terakhir Pak Azhar. Wajar enggak seorang gubernur mengeluh pusing 7 keliling? Ini dari konteks kepemimpinan.
Kalau Pak Ajar menilai. Wajar ya. Namanya ini karena dia punya wajar enggak? mimpi. Enggak, banyak juga orang bilang ini tidak wajar. Pemimpin itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh pusing. Mengeluh kemudian dilihat dari sisi kewajaran dengan kondisi yang begitu tadi, Pak. Pasti dia mengeluh. Ya. Siapapun ya. Nah, kemudian kenapa harus kita sampaikan bahwa angkanya segini kemudian? Ya. Karena kan ada janji tadi harus selesaikan. Tapi dengan kondisi begini terpaksa jelaskan bahwa memang kami belum tak mungkin ya. Karena dia janjinya kondisi normal ya. Nah, jadi ketika dia masuk normal ternyata. Ketika dia berjanji itu dalam perhitungan dengan kondisi normal, kemudian pas saat beliau duduk misalnya tidak itu yang muncul gitu kan ya, jadi wajarlah dia ya curhat, mengeluh, pusing tujuh keliling. Oke. Kan ada dua makna tuh, Pak. Seorang gubernur ya wajar ya. Ada makna di situ yang bisa di Oke. Dengan kondisi begini tentu OPD lah misalnya ya diminta mungkin berhemat diminta. Enggak, satu lagi Pak. Satu lagi, situasi begini wajar enggak seorang wakil bilang santai saja? Nah, coba. Kok bisa beda pendapat nih Pak? Yang satu pusing tujuh keliling gini-gini, yang satu santai saja. Pengambil keputusan di gubernur, Pak. Makanya wakil santai aja ya. Oke. Ya. Pengambil keputusan kan di gubernur bukan di wakil. Kita ada dapat ceritanya ya. Ada kalau boleh disimpulkan ada 4-5 item ya. Semuanya paling tidak pelajaran lah ke depan. Tapi nanti mungkin perlu lagi dilanjutkan misalnya. Nah, kalau kayak gitu gimana cara ngatasinya? Boleh. Harusnya gitu, Pak. Sama lah mungkin dengan Kak saya dulu pernah ngatasi COVID. Itu kan refocusing yang terus saya lakukan refocusing. Tidak ada jalan kan. Semua stagnan, ekonomi stagnan, tidak ada semua. Waktu COVID-19 ya. Refocusing sampai 4-5 kali waktu itu Pak ya. Oke lah Pak Yan, kita tutup lah ya kan. Oke. Makasih ya Pak. Makasih Pak Sar. Mantap pencerahannya.